Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Atika Nur Latifah dari Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Unit tugasnya di KUA Kecamatan Colomadu sebagai penyuluh agama Islam. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan tentang pelestarian lingkungan melalui program sedekah sampah di Colomadu Karanganyar. Oke, next. Jadi tentang pelestarian lingkungan, yaitu kenapa ambilnya sampah, karena semakin naiknya tinggi konsumsi, naiknya pertambahan penduduk, maka bertambah pula lah kebutuhan di masyarakat. Bertambahnya kebutuhan di masyarakat, maka bertambah pula lah sampah di masyarakat. Nah, ini ketika tidak diolah dengan baik, maka akan menjadi berbagai penyakit karena tidak adanya pengolahan yang baik, yang mengakibatkan adanya kerusakan di lingkungan. Bisa next, Pak. Terus kemudian, nah ini pengolahan sampah adalah salah satu cara untuk pelestarian lingkungan, yaitu ada reduce, reuse, dan recycle. Untuk reduce sendiri adalah mengurangi segala sesuatu, misalnya untuk mengurangi penggunaan botol plastik atau penggunaan yang sekali pakai. Nah, itu bisa digunakan dengan reuse. Reuse itu menggunakan kembali, misalkan mengurangi sampah plastik dengan mengganti paper bag ataupun dengan tumbler. Kemudian yang ketiga yaitu recycle. Recycle memanfaatkan kembali sampah setelah penggunaan proses pengolahan. Next. Nah, ini mengapa harus mengubah sampah menjadi berkah? Nah, ini yang kita lakukan yaitu menyortir barang bekas yang dikumpulkan. Jadi warga itu mengumpulkan barang-barang terutama untuk botol ataupun di cat-cat bekas kaleng atau bekas susu. Kemudian nanti ini akan kita gunakan, akan kita kumpulkan dan disortir, dibersihkan, lalu kita jual kembali. Nah, hasil penjualan ini nanti akan kita gunakan untuk di kajian masyarakat, di kajian ataupun di kegiatan di anak muda. Nah, kenapa kita ambil ini? Karena bahwa paradigma untuk sedekah tidak hanya soal uang, tetapi juga bisa dari barang-barang bekas. Tidak hanya di botol atau minuman bekas, bisa juga untuk elektronik bekas ataupun dari barang-barang yang bisa dijual kembali. Next. Kemudian yang selanjutnya yang bisa disedekahkan yaitu kardus, kertas bekas HVS, kertas warna-warni juga bisa, dan kemudian ini ada pamflet atau koran lama. Nah, yang biasanya masyarakat sering pakai yaitu dari botol air mineral, plastik dan sejenisnya, botol kaca ataupun botol mineral air yang menutup. Kemudian dari kaleng-kaleng bekas, cat, oli, biskuit ataupun dari kaleng-kaleng susu juga bisa diolah atau digunakan kembali dari bekas-bekas oli tersebut. Nah, selanjutnya, pelestarian lingkungan dari sedekah sampah ini menghasilkan atau berdampak yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama kita sosialisasi dulu ke warga untuk menggerakkan bahwa kita akan mengamankan dari pilah sampah dari rumah, yaitu jadi warga akan memilah sampah organik dan anorganik terlebih dahulu. Kemudian yang sampah-sampah yang bisa dijual kembali akan kita ambil ataupun mereka mengumpulkan dari barang-barang yang bisa disedekahkan. Kemudian pengumpulan itu secara door to door, atau kita bisa mengambil dari warga ke warga ataupun kita bisa mengumpulkan di satu titik. Nah, untuk daur ulang penjualannya sampah sendiri kita akan mengumpulkan di warga setempat, kemudian dipilah barang-barang tersebut dan diolah kembali oleh masyarakat, kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat uangnya atau didonasikan untuk kegiatan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, nah, dampaknya yang pertama adalah perbaikan kelembagaan, yaitu perubahan pola pikir masyarakat sehingga barang-barang atau barang bekas tidak menumpuk dan menimbulkan penyakit. Kemudian dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, maka akan banyak masyarakat yang bergabung bersama mengurusi demi kebaikan di masyarakat.
Selanjutnya yaitu bantuan dan pendanaan kegiatannya. Ini ada yang utama yaitu untuk kajian remaja, pengembangan pelatihan masyarakat, dan syiar dakwah. Lalu kemudian yang terakhir bisa dilihat dari selanjutnya. Jadi perbaikan lingkungan, yaitu perbaikan lingkungan ini untuk berkurangnya barang-barang bekas yang menimbulkan penyakit dan rongsokan seperti barang elektronik bekas yang menumpuk membuat sarang nyamuk. Nah, ini yang menjadi titik utama yaitu perbaikan lingkungannya sehingga barang-barang bekas itu sudah tidak menumpuk lagi karena ada yang mengurusi atau yang menyortir barang-barang kemudian mengalihkan ke dalam bentuk lainnya. Nah, ini dokumentasinya. Kemudian next selanjutnya. Oke, semoga perubahan kecil ini yang dimulai dari kita pilah sampah dari rumah akan membawa dampak besar untuk pelestarian lingkungan yang lebih bersih dan lebih lestari lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.